Halo semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe agar channel ini dapat berkembang. Jangan lupa siapkan kopimu dan cemilanmu. Selamat mendengarkan. Bab 38. Pemimpin dari 3 bos besar di Jiloam. Darwin Sudarmo. Jawab Ariana. Apa, Tuan Darwin? Begitu ucapan itu dilontarkan, Julie langsung membelalakan matanya dengan kaget. Semua orang tahu bahwa Tuan Darwin sangat berkuasa di Jiloam. Adi hanyalah preman yang menguasai di kota Easton. Sementara Darwin adalah penguasa sesungguhnya di Jiloam. Saking besarnya kekuasaan Darwin, dia bahkan bisa bertindak sesuka hatinya. Dia memiliki banyak sekali koneksi dalam bidang perdagangan, politik, maupun militer. Siapapun yang menyinggung Darwin akan berakhir mengenaskan. Bu Ariana, maksud Anda, Tuan Darwin juga terlibat dalam masalah ini? Tanya Julie sembari menelan liurnya. Bisa jadi, Adi adalah bawahan Darwin. Kini, setelah Adi meninggal, Darwin pasti akan mulai menyelidikinya. Kalau masalah ini memang ulah Luther, gawatlah nasibnya, ujar Ariana dengan wajah serius. Kalaupun begitu, seharusnya dia menyalahkan Luther. Tidak ada hubungannya dengan kita, kan? Tanya Julie mencati tahu. Tergantung bagaimana Darwin menafsirkan masalah ini. Kalau dia merasa ada hubungannya dengan kita juga tidak akan bisa lolos. Jawab Ariana. Hah, Julie seketika tertegun. Dia masih bisa berusaha menenangkan diri jika berhadapan dengan Adi. Namun, jika harus menghadapi Darwin, Julie benar-benar tidak sanggup memberanikan diri. Bu Ariana, bagaimana kalau kita memohon pada Tuan Wandi? Suruh dia untuk mencari Pak Eril sebagai penengah. Pungkas Julie memberi usul. Ariana menggeleng, lalu berkata, tidak bisa. Aku sudah terlalu banyak berutang budi pada Wandi. Aku tidak mau merepotkannya lagi. Lalu, kita harus bagaimana? Kalau sampai Tuan Darwin menyelidiki masalah ini, bukankah kita juga akan hancur? Tanya Julie dengan wajah sedih. Jangan gegabah. Sekarang ini, kita adalah mitra keluarga Kaonata. Besok adalah hari peresmian perusahaan baru kita. Dengan dukungan keluarga Kaonata, Darwin seharusnya tidak akan berani bertindak keterlaluan. Balas Ariana. Benar, kita masih punya keluarga Kaonata. Seketika, ekspresi Julie tampak gembira. Dia berkata, selama acara peresmian besok berjalan lancar, kita resmi menjadi bagian dari keluarga Kaonata. Tidak akan ada lagi yang berani mengusik kita. Kini, kedua orang itu menaruh harapan sepenuhnya kepada keluarga Kaonata. Sore itu, di depan gerbang villa keluarga Devano, diiringi dengan suara deruan yang bergema, segerombolan mobil jeep militer melaju dengan cepat. Terlihat sebuah bendera yang bertuliskan, Wilayah Perang Barat, di mobil terdepan konvoi tersebut. Saat mobil jeep tersebut berhenti, para barisan tentara bersenjata lengkap turun dari mobil satu persatu. Seketika, aura membunuh yang kuat memancar ke sekitarnya. Jenderal, kita sudah sampai, ujar salah seorang tentara setelah berjalan ke hadapan mobil utama dan memberi hormat. Beberapa saat kemudian, pintu mobil itu pun terbuka. Seorang pria parubaya bertubuh kekar yang mengenakan jubah perang keluar dari mobil tersebut. Orang ini adalah Barat, Sandy Devano, wakil jenderal dari wilayah perang. Paman, akhirnya kamu datang juga. Pada saat itu, pintu gerbang villa perlahan-lahan terbuka. Aidan yang mengenakan pakaian berkabung berdiri di antara dua orang yang menopangnya. Dengan cedera di kakinya, Aidan berusaha berjalan keluar dengan terhuyung-huyung. Bawa aku untuk melihat jenazahnya, ucap Sandy dengan suara tegas. Aidan tidak berani banyak bicara. Dia buru-buru memimpin jalan di depan. Begitu memasuki ruang tamu, terlihat sebuah peti mati ditempatkan di depan pintu utama. Dalam peti mati tersebut, tergeletak Adi yang telah tak bernyawa. Apa yang terjadi? Kenapa ayahmu tiba-tiba meninggal dunia? Tanya Sandy dengan wajah muram sambil menggertakkan giginya. Adi adalah adik Sandy satu-satunya dan kini pria itu tiba-tiba meninggal. Tentu saja Sandy merasa sangat marah. Ini semua gara-gara Stalin, pria keji itu yang membunuh ayah. Aidan mulai mengadu. Stalin, memangnya anak haram seperti dia punya kemampuan begitu? Tanya Sandy sambil mengerutkan kening. Ucap Sandy dengan suara tegas. Aidan tidak berani banyak bicara.
Dia buru-buru memimpin jalan di depan. Begitu memasuki ruang tamu, terlihat sebuah peti mati ditempatkan di depan pintu utama. Dalam peti mati tersebut, tergeletak Adi yang telah tak bernyawa. Apa yang terjadi? Kenapa ayahmu tiba-tiba meninggal dunia? Tanya Sandi dengan wajah muram sambil menggertakkan giginya. Adi adalah adik Sandi satu-satunya dan kini pria itu tiba-tiba meninggal. Tentu saja Sandi merasa sangat marah. Ini semua gara-gara Stalin. Pria keji itu yang membunuh ayah. Aidan mulai mengadu. Stalin, memangnya anak haram seperti dia punya kemampuan begitu? Tanya Sandi sambil mengerutkan kening. Tentu saja dia tidak mampu. Jadi, aku curiga dia pasti bersekongkol dengan orang luar untuk membunuh ayah. Ujar Aidan dengan wajah penuh kebencian. Apakah ayahmu baru-baru ini menyinggung seseorang? Tanya Sandi. Ayah punya banyak musuh. Tapi mereka hanya orang-orang kecil yang tidak berarti. Jawab Aidan. Jadi, kamu sama sekali nggak tahu apa-apa. Tanya Sandi seraya mengerutkan kening. Kepergian ayah terlalu mendadak. Aku jadi kelabakan. Pecundang, kamu bahkan nggak sebanding dengan seorang anak haram. 11 bentak Sandi sambil mendengus. Dia enggan berbicara panjang lebar dengan Aidan sehingga dia pun memerintahkan. Pengawal, selidiki semuanya. Aku nggak peduli metode apa yang kalian gunakan. Bahkan kalau harus mengubrak-abrik seluruh Jiloam sekalipun, kalian harus menangkap pembunuhnya.